والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini malam Ahad mengisi kekosongan, jadi kita mengadakan pengajian yang sudah dibuka beberapa minggu yang lalu oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Zainal Ridho. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagaimana biasanya saya menyampaikan satu hadis ini di setiap pengajian kelas 12 malam Ahad. Hadis ini disebut dengan Ummus Sunnah. Artinya induk, sunnah artinya sunnah. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kenapa disebut dengan Ummus Sunnah? Karena hadis ini nanti akan menerangkan tentang semua pondasi-pondasi dalam agama. Jadi pondasi agama yang kita ketahui yang terdiri dari rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Nah, itu semuanya adalah hal-hal pokok dan pondasi dalam agama kita. Sejak kecil anak-anak sudah pasti hafal yang namanya rukun iman, rukun Islam. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu tentang yang ketiga, yaitu ihsan, itu kan. Bukan ihsan, capsing lagi. Sekarang pecah belah sudah. Ya. Yang kita bahas ihsan nanti yang maknanya itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu kesimpulannya seperti itu. Tapi ada yang menarik nanti di hadis ini, hadisnya panjang akan saya bacakan, yang mungkin sebagian dari kalian pernah dengar hadis ini. Tapi sebagai kebiasaan saya ketika mengisi di pengajian malam Ahad ini, saya akan sampaikan ini hadis. Sebelum saya sampaikan, karena ini selain mengandung tadi menerangkan tentang pondasi-pondasi agama, ini juga menerangkan tentang hal-hal yang lainnya yang mungkin kita dapat mengambil istimbat dari hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian dengar nih, maksudnya nanti kalau mungkin ada di Riyadhus Shalihin juga ada nih kita di sini.
Ini riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi Sayyidina Umar yang menceritakan di hadis. Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab. Satu saat kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabat yang lainnya. Tatkala kami bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya, ittala alaina rajulun. Kemudian datanglah seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang datang. Kemudian Sayyidina Umar mensifati spesifikasi daripada orang ini. Yang pertama, syadidu bayadi thiyab. Dia berpakaian pakaian yang putih dengan warna putih yang bersih. Tidak ada sedikit pun warna coklat. Ya, kalau misalnya kayak kita nih, kalau anak-anak kan seragam putih setahun 2 tahun udah berubah warnanya. Pakai peci putih jadinya putihnya beda karena sering dicuci, dipakai main, cuci lagi. Nah ini pakaian laki-laki ini sangat-sangat putih. Kemudian syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya begitu hitam pekat. Jadi sangat-sangat hitam. Tidak ada ubannya, tidak ada kotoran atau pokoknya hal-hal yang yang warna selain hitam. Jadi betul-betul rambutnya itu berwarna hitam yang sangat pekat. Yang ketiga, la yura alaihi atharus safar. Kemudian tidak tampak pada diri laki-laki tersebut yang menunjukkan orang ini melakukan safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kemudian tidak ada seorang pun di antara kami, kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang mengetahui laki-laki tersebut. Jadi satu saat majelis itu kedatangan tamu. Tamunya itu tidak dikenal oleh siapapun yang ada di majelis tersebut. Begini nih, kalau misalkan itu orang Madinah pasti kenal. Atau bukan dari Madinah, dari luar kota Madinah, pasti nanti yang ketahuan apa? Mungkin bajunya kotor karena bekas perjalanan. Ya kalau misalkan kalian berjalan nih di lapangan, ya lapangan umpama di stadion, tapi stadionnya Santiago berdebu. Bukan Santiago Bernabeu, bukan Santiago berdebu. Jadi lapangan tanah debu nih. Lagi angin kencang, kalian lewat situ, pasti rambutnya kelihatan apa? Kayak pirang-pirang gitu, itu bekas debu. Atau ketika pakai pakaian yang putih, putihnya akan apa nih? Kotor, karena sebab debu tersebut. Nah itu kalau kalian paham ya, yang namanya di Madinah, di tanah Arab lah rata-rata itu kan memang keadaannya itu ya seperti itu, dia banyak pasir. Kalau misalkan orang jalan berkendaraan pakai onta atau kuda dari satu tempat ke tempat yang walaupun dekat, kalau itu berada di istilahnya di jalanan yang berbatu ataupun berdebu, pasti akan berefek kepada pakaiannya. Jadi orang ini datang pakaiannya bersih, berarti dia tidak melakukan perjalanan gitu. Kalau misalkan orang Madinah cukup jalan dari rumah keluar rumah kemudian sampai ke Masjid Nabawi, itu nanti nggak ada bekas-bekas perjalanan karena dekat, dan pasti di antara kami akan mengetahui siapa orang itu. Nyatanya orang ini tidak diketahui oleh siapapun di situ, kemudian tidak ada tampak tanda-tanda orang ini dari luar kota Madinah. Kenapa? Karena rambutnya hitam, kemudian pakaiannya bersih putih, ya. Pasti ini orang dari mana? Dari luar kota Madinah.
Ada yang menganggap kayak gitu, ternyata tidak juga, karena tidak ada tanda-tanda orang ini dari habis perjalanan. Kemudian orang tersebut datang. Apa yang dia lakukan? Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia datang duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya dia apa? Menembus khalayak. Orang banyak nih. Ada Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Ujung-ujung orang datang tuh. Tahu-tahu duduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya kalau orang ini istilahnya ya tahu toto kromo lah gitu ya. Dia datang duduk di mana? Di belakang. Karena orang lagi penuh nih. Ya mesti duduk di belakang. Ini enggak, datang kemudian duduk langsung di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, apa yang dia lakukan lagi? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian kedua dengkulnya, apa dengkul itu? Lututnya dihadapkan dan ditempelkan, nempel dengan dengkulnya lututnya Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi sila, dia juga duduk sila sampai saking dekatnya dua lutut ini bertemu. Jadi orang ini datang, tahu-tahu datang ke hadapan Rasul SAW dan dia duduk pas di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi. Dia meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Faqala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Pertama dia nanya tentang Islam. Wahai Muhammad, akhbirni, kasih tahu kepadaku, kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku anil Islam, tentang Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tutuz zakata wa tutiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi dalam hadis ini ada keterangan langsung dari Rasulullah tentang rukun Islam. Dalam hadis yang lain kan pernah dengar kan, bunyal Islamu ala khamsin dan seterusnya. Jadi ini hadis pertama menerangkan tentang rukun Islam. Kalau kalian lihat dalam Al-Quran, nggak ada keterangan rukun Islam itu secara apa? Di list begitu teratur, apa tertib ya, sesuai dengan yang kita ketahui, tidak ada dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran apa sering menyatakan gimana? Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, rukun iman dia, atau aqimus salata wa atuz zakata dan seterusnya. Tapi untuk menyebutkan rukun Islam secara tertib mulai dari syahadat sampai haji itu tidak ada dalam Al-Quran disebutkan secara tekstual tertib. Nah ini diambil dari mana? Diambil dari hadis Rasul SAW, dan ini termasuk bagian dari tadi itu Ummus Sunnah itu. Kenapa? Karena di sini kita mengetahui tentang pokok-pokok rukun Islam. Saya lanjut lagi. Qala, kemudian laki-laki tersebut yang datang mengatakan, sodakta, wahai Muhammad, engkau benar. Jadi orang ini nanya, pengen tahu sesuatu yaitu tentang rukun Islam. Rasulullah kemudian menjawab dan orang ini menyatakan, ya benar Muhammad, apa yang kamu katakan betul. Faqala, kemudian Umar nih, yang melihat kejadian tersebut mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami takjub, heran kepada orang tersebut. Kenapa dia nanya, kemudian dia membenarkan, seakan-akan dia sudah tahu. Paham gak nih maksudnya nih? Orang kalau misalkan nanya, kalau dasarnya tidak tahu sama sekali, udah cukup mengatakan iya, terima kasih informasinya, terima kasih beritanya. Tapi yang bertanya ini mengatakan sodakta, ya engkau benar. Berarti seakan-akan dia tahu tuh.
sebelumnya hal tersebut benar atau tidaknya. Nah ini yang membuat Sayyidina Umar itu takjub dengan apa yang disampaikan oleh laki-laki tersebut. Kemudian lanjut lagi, laki-laki itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Kemudian Rasulullah SAW kembali mengatakan, apa kata Nabi, apa kata laki-laki tersebut? "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman." Kemudian Rasul mengatakan, yaitu engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikat dan seterusnya, sampai pada iman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini pun mencakup tentang rukun iman yang 6 tersebut. Kemudian laki-laki itu setelah Rasulullah menjawab dengan jawaban tersebut, dia mengatakan lagi, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian yang ketiga kalinya laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Nabi mengatakan, "An ta'budallaha ka'annaka tarah." Yaitu engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya, fa innallaha yaraka, ketahuilah dan yakinilah seyakin-yakinnya kalau Allah itu melihat engkau. Ini namanya ihsan. Nanti saya jelaskan apa hubungan antara iman, kemudian Islam, kemudian iman, yang ketiga adalah ihsan. Kemudian keempat kalinya laki-laki ini bertanya lagi, "Qala fa akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang sa'ah. Sa'ah di sini bukan jam tangan. Sa'ah di sini bukan waktu, tapi sa'ah di sini adalah hari kiamat. Qala, Nabi mengatakan, di sini Nabi tidak menjawab dengan pasti. Rasulullah menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah orang yang ditanya, siapa yang ditanya? Siapa yang ditanya? Rasulullah. Tidaklah orang yang ditanya ini, pasti Rasulullah memaksudkan dirinya sendiri. Mal mas'ulu anha, tidaklah orang yang ditanya tentang sa'ah, tentang hari kiamat itu, bi'a'lama, lebih mengetahui minas sa'il, daripada yang nanya. Siapa yang nanya? Orang tersebut. Dalam arti apa? Mungkin aja orang tersebut yang nanya itu lebih tahu daripada saya, daripada aku, kata Rasulullah SAW. Qala, kemudian laki-laki itu tanya lagi, "Wahai Muhammad, kalau engkau tidak tahu kapan itu terjadi hari kiamat, akhbirni an amaratiha." Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Kalau kiamat itu memang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu pun tidak tahu kapan dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala tersebut. Dalam riwayat, Israfil itu sampai mulai diciptakan sampai nanti tugasnya akan dilakukan, itu Israfil apa? Itu mulutnya, itu di hadapan mulutnya itu ujung sangkakala, dan dia apa? Menghadap ke arah arsy. Tinggal tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Israfil, tiup." Udah, terjadilah hari faida nufikha fis-sur. Nah itu faida nufikha fis-sur, kalau sudah ditiupkan sur, apa tuh? Di sangkakala tersebut. Nah itu tugasnya Israfil, meniup sangkakala. Jadi sampai sekarang beliau ini alaihissalam, Israfil alaihissalam itu berdiri tegak, tinggal nunggu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Beliau pun ini malaikat Israfil nggak tahu kapan diperintahkan. Rasulullah pun tidak tahu kapan itu terjadinya. Tapi Rasulullah dikasih tahu tentang ilmu yang namanya pengetahuan atau nubuat-nubuat yang berkaitan dengan akhir zaman, yang disebut dengan alamatus sa'ah atau amaratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat kalau bahasa kitanya. Paham ya? Kemudian apa kata Rasul SAW? Qala, Nabi mengatakan, pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan amah, ya kan, bahasa fikih itu kan sering kita dengar. Kalau laki-laki apa? Abdun atau raqikun, betul ya, raqik. Kemudian ada kadang disebut dengan gulamun dan sebagainya. Antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan itu melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Kalau bahasa kita kan majikan. Nah, ini berkaitan dengan masalah perbudakan, ya. Yang kalian mungkin paham tentang masalah perbudakan, belajar di fikih ada istilahnya mudabbar, ada mukatab, ada ba'in. Di bab tentang zakat itu kan. Dah. Jadi yang pertama, fenomena pertama ini saya bacakan hadis semuanya lengkap dulu. Yang fenomena pertama, ada seorang budak perempuan, dia melahirkan dan anak itu menjadi majikan dia. Wa antaral hufata. Nanti apabila engkau melihat fenomena yang kedua, itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, antaral hufat. Ketika engkau melihat orang-orang yang hufat, hufat itu jamak dari hafi. Hafi itu bahasa kitanya itu nyekermen, nyeker, agak pakai sendal, nyeker. Al-urata, urata itu jamak dari arim. Arim itu apa? Arim, urian apa urian? Tidak berpakaian, telanjang. Makanya dulu nama salah satu provinsi di ujung timur Indonesia namanya apa dulu? Irian Jaya. Sekarang diganti dengan Papua. Papua Nugini. Jadi mas sono tangga Indonesia. Papua, di Papua Barat itu kan. Ada berapa provinsi sekarang di Papua? Ada 2 provinsi ya? Ya, saya baru tahu pas ngajar di kelas mana, saya lihat peta tuh. Oh, ternyata Papua ada berapa provinsi gitu. Ya, saya kurang update, nggak tahu. Tahunya provinsi Parung aja saya. Iya. Lah kita kan di sini paling ujung sebenarnya. Saya pernah itu satu hari itu jalan lewat 3 provinsi. 3 provinsi, iya. Dari mulai masuk Jawa Barat, Jawa Barat ya kan? Bener nggak? Terus saya ke Lebak Bulus, Jakarta kan? Tapi lewat Cirende, Cirende itu masuk mana? Provinsi Banten kan? Tuh bayangin tuh, saya satu hari itu lewat 3 provinsi langsung. Dari Parung sini kan, Jawa Barat tuh, ke arah Lebak Bulus. Lewatin Cirende masih masuknya apa? Ciputat masih masuk Tangerang kan? Berarti provinsi apa? Banten. Terus tembus saya langsung ke Jakarta tuh. Bayangin 3 provinsi lewatin dalam satu hari. Nah, ya saya minum yang adanya aja. Anda kopinya doang. Ini coffee mix ya? Agak tidur ntar malam ini. Dah. Apa tadi al-urad? Ya, makanya diganti sama Gus Dur kalau salah. Masa ya mungkin orang-orang Papua sekarang dengan tradisi pakaian seperti itu, tapi jangan dikatakan mereka irian. Irian itu kayak dari bahasa Arab, urian. Apa urian tadi itu? Aja. Makanya diganti dengan Papua. Ada kan anak sini dari Papua? Bukan. Papua. Enggak, kelas berapa? Enggak, ada kelas 3 kalau salah. Yang itu saya yang terima anak barunya.
Ya, udah. Nah, terus yang ketiga, bayangin, orang tidak pakai sendal, kemudian tidak berpakaian. Ala di sini artinya fakir miskin. Dia fakir, ya kelihatan, nggak punya pakaian aja, minim pakaiannya. Buat kemana-mana nggak pakai sendal. Kemudian al-ala, dia miskin. Ri'a di sini dari jamal ra'in. Ra'in itu artinya apa? Penggembala. Apa pekerjaan mereka? Ri'a asyati, mereka penggembala kambing. Jadi kalau misalkan ini kita kita cocokkan dengan tradisi atau ya karakteristik yang punya sifat-sifat tersebut, itu cocok mungkin kita sebut sekarang itu dengan orang Badui. Karena di setiap setiap daerah itu ada istrinya Badawah. Apa namanya? Bukan. Badawah itu yang sifatnya nomaden. Itulah kalau misalkan di Indonesia sekarang tuh daerah mana? Di Lebak tuh ada istilah suku Badui. Yang mungkin kalau misalkan di pedalaman itu kan cuma pakai pakai celana doang, kayak celana sarung nutupin begitu. Dia kemudian pakai ya seperti itu. Kemudian dia kemana-mana nggak pakai sendal. Begitu juga orang-orang Arab Badui pun sifatnya kayak begitu. Nah, kata Rasul SAW, ketika engkau melihat orang dengan sifat-sifatnya, satu nggak pakai sendal, yang kedua minim pakaiannya, yang ketiga mereka itu fakir miskin, yang keempat mereka itu pekerjaannya penggembala kambing, karena hidup mereka itu dari hayawani dan nabati gitu. Kalau misalkan makanan dari hasil tumbuh-tumbuhan, karena sifatnya badawah yang ada di pelosok-pelosok daerah begitu ya. Tapi subhanallah, Allah ciptakan mereka itu kuat-kuat dengan segala keterbatasan mereka, tapi Allah kasih mereka itu subhanallah badannya sehat dan mereka nggak ada penakut-penakutnya tuh. Bayangin coba tinggal di hutan di pelosok itu dengan pakaian yang minim, kita ngeri kan? Ngeri ada tawon, ngeri ada semut rangge, udah gitu takut masuk angin. Mereka enggak, dia memang hidupnya seperti itu, dan itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Allah tetapkan kepada siapa? Orang-orang yang ada di kutub selatan utara itu. Namanya orang Eskimo. Eskimo apa Eskimo. Coba bayangin, orang hidup di bawah 0 derajat. 50 derajat itu biasanya. Mungkin kalau lagi musim badai salju lebih dingin lagi. Hidupnya dengan seperti itu aja. Saya nggak tahu tuh mereka kalau nanam tumbuh-tumbuhan tuh tumbuh apa enggak? Gimana tumbuhnya gitu? Karena semuanya salju kayak begitu. Tapi mereka hidup dengan pakaian yang tebal seperti itu. Dengan mereka itu mainannya adalah pinguin. Pinguin apa bahasa Arabnya? Tahu nggak pinguin bahasa Arabnya? Ada yang tahu nggak? Bitrik ya? Bitrik benar? Nah, bitrik itu bahasa Arabnya pinguin. Bitrikun. Orang-orang Badui Allah kasih kelebihan seperti itu. Mereka hidup ya. Nah, yang menarik kata Rasul SAW, mereka itu nanti di satu zaman kalian akan melihat mereka itu yatatawaluna fil bunyan, mereka saling meninggikan bangunan. Coba kita bayangkan sifat mereka itu yang miskin kan? Miskin tadi tuh. Tapi bagaimana bisa tergambar dalam benak kita satu saat mereka bisa membangun bangunan
dan bangunannya itu sangat-sangat tinggi, melebihi bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, ya, paham ya? Jadi ada apa tuh? Ada sejenis perubahan sosiologis. Masyarakat yang nomaden, masyarakat yang badawah, masyarakat yang di pelosok, yang fakir dan sebagainya, tiba-tiba kita melihat mereka itu ashabul amwal. Mereka punya harta, punya kekayaan, sehingga mereka dengan mudahnya membangun satu bangunan yang tinggi. Bahkan kalau temannya atau saudaranya bikin yang tinggi, yang satunya lagi nggak mau kalah, bikin lagi yang tinggi, dan seterusnya kayak begitu. Ya tatawaluna fil bunyan. Saya habisin dulu nih hadisnya. Kemudian Umar mengatakan, selesai pertanyaan seperti itu dan dijawab oleh Rasulullah SAW, Tsumman talaqo, kemudian intolaqo. Apa intolaqo itu? Pergilah orang tersebut, ya, setelah memberi saya kaki 3 nih, dia pergi. Sebagai tadi orang tersebut udah selesai muhadatsah, tanya kepada Rasul SAW, dia pergi begitu saja. Istilahnya orang ini datang la salam wala kalam, yang toliku minal majlis la salam wala kalam. Pergi dari majlis tersebut la salam wala kalam, tidak ada ucapan apapun lagi dan tidak ada salam, atau pergi. Nah, Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tersebut tambah bingung lagi. Apa kata beliau? Falabistu maliyan, maka aku terdiam, termenung. Apa kan bahasa istilah Jawanya itu gimana ungkapannya? Lo. Kan orang Jawa gitu kan orangnya. Lo. Datang tetap pergi begitu. Nah, ketahuan oleh Rasulullah SAW apa sikap Umar, ketahuan. Rasulullah perhatikan Umar bingung gitu. Orang kelihatan kan kalau misalkan wajahnya itu bingung, penuh bertanya-tanya gitu. Istilahnya apa sih? Ya kelihatan gitu dari raut wajahnya, ini sedih, apalagi galau atau lagi bingung. Kelihatan. Biasanya gimana? Ngotot gitu kan? Nah itu kenapa nih? Kok ini bisa terjadi nih? Orang datang kemudian nanya, pergi dia tahu gitu. Faqalali, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau siapa yang datang tadi barusan dan dia bertanya-tanya kepadaku, kata Rasulullah. Qultu, kemudian Umar mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah, kemudian Rasul mengatakan, fa innahu Jibril, dia adalah Jibril. Dia Jibril alaihi salam, malaikat Jibril yang datang itu tadi, wahai Umar, yang datang ke sini dengan menyerupai manusia. Makanya kalian tidak ada yang kenal. Dan dia pun tidak datang ke sini dengan perjalanan jauh, harus naik onta atau naik kuda atau jalan kaki. Dia datang langsung dari langit, langsung. Makanya rambutnya hitam, pakaiannya putih, wajahnya tampan, tidak kelihatan capek dan sebagainya. Itu Jibril, wahai Umar. Fa innahu Jibril atakum. Sengaja Jibril itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sini. Ngapain? Liyu'allimakum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, tadi ada berapa poin yang ditanya orang tersebut Jibril ini kepada Rasulullah? Ada berapa? 3 apa 4? Yang bisa, saya lagi nggak bawa duit. Kalau bawa duit saya kasih biasa. Jangan gorengan. Kalau gorengan rusuh nanti.
Saya rajam pakai gorengan nih, 5 orang perebutan. Ya kan, IPS tuh. Perebutan. Ada yang dapat togenya doang kan, yang dapat wortelnya. Nah, next time saya bawa fulus nanti atau bawa real atau dolar misalnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Siapa tahu saya dapat rezeki 1 juta real, 1 juta dolar ya. Ya. 4 poin dalam hadis ini. Yang pertama, lalu kita runut dari atas dulu. Pertama, kalian perhatikan, Jibril datang itu ngajarin gimana nuntut ilmu. Nuntut ilmu seperti itu. Murid itu harus berada di hadapan guru dan harus dekat secara fisik dan secara batin. Itu syarat pengen mendapatkan ilmu. Makanya sering Pak Kiai sebutkan, Gus Faiz sering menyampaikan, ilmu itu sekarang kalau misalkan dikatakan maklumat, informasi-informasi atau materi-materi ilmiah gampang sekarang, Mak. Kita bisa ambil min haitsu dabba wa habba, dari apa saja yang menyebar, dari apapun yang ada di depan kita bisa ambil materi ilmiahnya. Ada Google, ada YouTube, ada Twitter, ada TikTok, ada macam-macam. Sampai yang kita nggak lihat pengen tahu muncul di layar kita, jadi kita tahu. Apa sih yang lagi rame sekarang nih? Saya nggak tahu. Tahu muncul begitu. Oh, lagi rame begini, gini. Ya kan, kasus inilah, kasus itu segala macam. Ya mungkin kita bayangkan zaman dulu orang tidak seperti zaman sekarang. Orang dulu ya di kampung-kampung mereka nggak tahu urusan pusat, nggak tahu urusan yang terjadi apaan. Dan emang ini salah satu tanda akhir zaman. Salah satunya Nabi pernah mengatakan salah satu tanda akhir zaman itu adalah begitu cepat informasi. Jadi kalau ada orang wafat di negara A, negara B yang jauh sekian puluh ribu kilometer, mungkin sekian ribu kilometer, bisa tahu menit itu juga. Yang orang dulu ketika disampaikan tanda-tanda tersebut, bingung kok bisa terjadi kayak gitu. Karena dalam pikiran mereka informasi itu satu, ya kirim-kirim surat itu dari lewat siapa? Orang. Ya kapan surat ini sampai kepada tujuannya tergantung orangnya dia. Kalau naik kuda ya agak cepetan, naik onta ya lamaan, kan begitu kan? Atau pakai burung apa? Merpati apa burung perkutut? Apa burung elang? Burung merpati. Ditaruh tuh di ininya, di suratnya, dilempar. Ada yang gitu kan? Tapi nggak tahu sekarang bisa nggak kayak begitu. Jadi sekarang jadi lomba kan? Ketika ada nubuat dari Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman berita itu sangat cepat, orang nggak kebayang. Nah, sekarang kita udah bukan kebayang lagi, udah biasa kita. Bukan hal-hal yang luar biasa, udah biasa sekarang. Ya itu yang disampaikan oleh apa yang kita lihat, yang kita hadis itu terjadi, itu mengajarkan bagaimana orang itu menuntut ilmu. Jadi ilmu itu seperti itu. Dia harus berhadapan dengan guru supaya secara materi ilmiah dapat plus ruhaniyahnya pun dapat. Makanya kalian, saya pesan setiap pengajian dengan para guru-guru, Pak Kiai atau para gus yang mengajar di sini, itu betul-betul niatkan sepenuh hati untuk mengambil materi ilmu plus batin ilmu itu. Nah, batin ilmu itu gimana? Yang nanti akan kuat di dalam hati kalian dan akan menjadi perisai. Ilmu itu kan kata sendiri yahfaduka kan? Ilmu itu yang menjagamu. Ilmu yang seperti apa? Ilmu yang masuk ke dalam hati. Bukan ilmu yang sekedar masuk kedengaran dari kuping kanan keluar lagi, atau keluar kuping kiri. Masih penting nih kalau keluar kuping kiri kan? Ini ada ilmu orang dengar apa? Dari kuping kanan keluar lagi langsung. Atau nauzubillah sama sekali nggak mau masuk. Seperti apa orang-orang kafir kan? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, ya kan? Mereka menjadikan apa tuh? Apa namanya? Asabi apa asabi itu? Jari.
Jari semuanya masuk, enggak semuanya. Ini dengan kumpulan namanya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim minas sa'iq, gitu kan. Kenapa? Mereka nggak mau dengar tuh kalimat-kalimat yang bagus, nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka nggak mau dengar. Jangan kayak begitu. Paling enggak, ya paling enggak nih, tapi enggak bagus juga. Mau dengar, tapi langsung apa? Langsung mental. Atau yang selanjutnya, didengerin, dipikirin, kayaknya enggak bagus nih. Nah itu namanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang bagus gimana? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia yastami', bukan yasma'. Kalau yasma' itu, apa yasma' dengan yastami' bedanya Pak? Ini anak nih polis nih, mondar mandir sini, dengar nggak suara saya? Yasma dia, tapi la yastami. Kalau kalian yastami nih, ya yastami, betul-betul niat untuk mendengar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia mendengar ucapan, nasihat, kemudian dia mengikutinya, mengamalkannya, dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Itu bagus kayak begitu. Harus kayak begitu. Ilmu masuk dari kuping kanan, kemudian tidak keluar lagi, tapi masuk ke dalam hati. Tentunya disaring dengan pikiran, tertancap dalam hati, itulah yang akan menjadi benteng nanti. Kalian diajarkan tentang, ya Pak Kiai mengajarkan tentang bahaya liberalisme, bahaya pluralisme, bahaya sekularisme, bahaya tentang aliran apa Wahabi, Salafi, kan? Yang minggu kemarin beliau sampaikan tentang apa itu Wahabi, apa itu Salafi. Kuat itu, kalian pahami betul-betul, masuk ke dalam hati. Nanti ketika kalian lulus akan jadi benteng. Orang ini ngomong gini-gini, ah itu Wahabi itu. Enggak, no for Wahabi. Enggak ada. Oh ini ngomong gini-gini, oh bagus ngomongnya, profesor, doktor, bahasanya bahasa keren. Wah berdasarkan kepada, wah macam-macam, menurut Joshua, menurut John apa ya, segala macam. Wah bagus tuh. Ah ini mah, ini pernah pakai sampaikan ini kayaknya model-model kesekularisme nih. Dah, no for sekularisme. Itu jadi benteng kuat. Dan itu modal keselamatan dunia akhirat. Makanya nuntut ilmu kalian, duduk, perhatikan, dengerin. Ngantuk wajar, tapi jangan sampai ketiduran ya, itu usahalah kalian ya. Tapi kalau orang niat betul-betul mau ngantuk, mau tidur itu nggak bakalan bisa itu. Asalkan betul-betul apa nih? Niat. Itu Jibril mengajarkan kayak begitu. Ya mungkin sekarang kalau dulu nih model pembelajaran dulu itu halakoh, tahu halakoh nggak? Ya guru ada di satu tiang umpama, mereka murid-murid berkeliling, dekat. Nggak ada jarak antara guru dengan murid. Jadi murid mendengarkan, guru menyampaikan. Kalau sekarang udah berubah, udah ada kelas, kan begitu kan? Kelas gini. Walaupun tetap guru di depan, murid di hadapan gurunya. Murid mendengarkan, guru menyampaikan. Nah sekarang wal akhir, nggak tahu di akhir zaman nggak ada kayak begitu. Dia duduk sendirian aja itu. Gurunya entah di mana, ya kan? Muridnya entah di mana, kan begitu sekarang. Nah itu yang ruhaniyahnya mulai terkikis. Gimana menghadapi itu? Jangan kalian tolak, itu satu keniscayaan. Satu keniscayaan ketika kita bicara tentang perubahan zaman. Mau tidak mau, yang saya sampaikan di Sakopa, nah putri kita nggak boleh menolak perkembangan zaman. Zaman itu teknologi akan berubah, transportasi akan berubah, komunikasi akan berubah, metodologi itu akan berubah juga. Tapi jangan sampai kalian meninggalkan yang lama. Hadir-hadir ke majlis taklim, umpama ketika kalian nanti di rumah hadir majlis taklim, majlis zikir, sholawat, walaupun tidak tiap malam. Kalau tiap malam nanti kuliahnya gimana, kan begitu kan? Tetap fokus kepada kuliah, ada senggang waktu, jangan lupa ya untuk hadir ke majelis-majelis tersebut. Kenapa? Tadi untuk memperkuat batiniah kita, untuk memperkuat batin kita. Itu yang pertama, poin yang pertama.
Ini kalau udah jam 9.15 tolong kabarin saya. Jadi 1 jam pas nih ya. Yang kedua nih, poin yang kedua. Ini belajar tentang adab juga. Pertama adab apa? Kata Umar bin Khattab ketika ditanya, "Atadri ya Umar manisail?" Apa kata Umar? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu adab. Terkadang banyak yang begitu. Nabi bertanya kepada sahabat, bukan sahabat, bukan Nabi itu nggak tahu. Kayak Rasulullah itu pernah bertanya kan kepada sahabat, atadruna manil muflis? Nah, pernah dengar nggak? Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu yang muflis? Siapa itu orang yang bangkrut? Sahabat mungkin ada yang tahu jawabannya, tapi mereka mengatakan apa sebagai adab? Allah wa rasuluhu a'lam. Nah kalian atau nanti siapapun yang jadi guru, jadi ustadz, ketika ditanya dahulukan kalimat wallahu a'lam dan akhir dengan wallahu a'lam. Saya pernah kedatangan ibu-ibu lah, biasakan ibu-ibu curhat dong ustadz gitu, biasa curhat ya. Ini curhat serius ini. Saya kalau curhat-curhat cuman si anu begini, si anu nggak mau, saya gitu. Ini kasus betul-betul datang. Saya nggak ceritain ya, ini contoh-contoh aja gitu kan. Ya terkait tentang masalah pernikahan begitu kan. Ya udah saya sampaikan apa yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi Bu, yang menurut saya tahu begini. Ya pokoknya terakhir itu yang saya tahu. Jadi saya wallahu a'lam, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setengah ilmu itu ada di kalimat wallahu a'lam. Artinya apa? Ilmu yang kita dapatkan, yang kita tahu itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nisbatkan dulu kepada Allah. Wallahu a'lam dulu, baru kita sampaikan apa yang kita tahu. Dan yang terakhir pun kita nisbatkan pengetahuan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan terus yang terakhir begini, yang terakhir. Jadi pokok agama itu bukan 3, tetapi 4. Ya. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan. Saya kira nggak usah saya terangkan tentang rukun Islam satu persatu, udah paham semuanya. Masalah syahadat, kemudian apa? Sholat, zakat, puasa dan haji. Rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Tapi yang ingin saya sedikit sampaikan, apa itu ihsan di situ, maksudnya apa? Jadi begini nih. Kenapa ada istilah ihsan dalam agama itu? Ihsan itu adalah, coba kalian pahami betul-betul arti itu. Anta budallaha ka'annaka tara. Jadi langkah pertama kalian itu beribadah. Ibadah itu apa? Yaitu tadi ibadah itu tadi apa? Yang mencakup rukun Islam, itu kan ibadah semuanya. Kalian bersyahadat, tentunya syahadat ini bagi yang apa nih? Bagi yang emang lahir dalam keadaan bukan dalam keadaan Islam, mukmin, kemudian masuk Islam, dia harus bersyahadat. Kalau yang bapak ibunya Islam, udah itu namanya Islam keturunan. Nggak usah pakai syahadat dalam arti syahadat menyatakan Islam. Itu udah sendirinya dia masuk ke dalam agama Islam dengan bapak dan ibu orang Islam. Nah, semua ibadah itu anta'budallaha dilakukan dengan cara apa? Dengan cara kita menghadirkan keadaan seakan-akan ka'annaka tarallah, seakan-akan engkau melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu dalam ihsan diajarkan bukan hanya sholat sekedar rukun dan syarat sahnya.
ketika haji, ketika puasa, zakat bukan hanya menjalankan kewajiban, sunnahnya, rukun-rukunnya dan sebagainya, tapi ada rasa, zauk namanya. Tahu zauk gak? Ada rasa, ada apa namanya, ya perasaan gitu, insting bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rasanya beda antara orang sholat hanya sekedar sholat dengan orang sholat yang merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa itu gimana? Itu gak bisa diverifikasi, susah itu. Rasa itu bisa didapatkan dengan perjalanan spiritual. Nah, ini perjalanan spiritual itu dalam disiplin ilmu agama kita kenal dengan istilah tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah jembatan atau tangga menuju makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalian nih sholatnya sama semua jamaah di sini. Kalian semuanya sholat awalnya pakai takbir ihram, bener nggak? Terakhir pakai salam. Tapi nilai sholat masing-masing apakah sama? Tidak sama. Dan itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dirasakan oleh hambanya, oleh kalian semuanya. Nah, dalam ilmu tasawuf ini bagaimana kita itu menjadikan sholat itu bermakna, zakat bermakna, sholat bermakna, haji umroh bermakna. Haji bukan sekedar diam di Arafah, keliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Itu ada lagunya kan? Paham? Bukan itu kan, tapi ada maknanya. Maka itu yang dibahas itu di sini ilmu tasawuf. Makanya salah kalau ada orang yang ngaku sufi ahli tasawuf, toriko tapi rapuh syariatnya. Jangan tuh. Makanya ini juga penting nih, poin penting nih. Kalau ada orang ngaku-ngaku atau diakuin sama kelompok, kalau si fulan itu bisa begini, di luar kebiasaan ya, atau katakanlah karomahnya dia umpama, bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu, yang di luar kebiasaan. Jangan kalian percaya dulu kalau itu sebuah karomah. Sebelum apa? Sebelum melihat perbuatannya itu syariatnya seperti apa. Nggak mungkin seorang wali meninggalkan sholat. Nggak mungkin seorang wali itu umpama apa? Berbuat maksiat. Nah, ini semuanya kita ukur dengan ukuran syariat. Lah, kita main jelas-jelas saja. Syariat itu kan zahir. Tahu zahir nggak? Kelihatan. Orang itu sholat kelihatan, dia haji, dia umroh kelihatan, dia puasa kelihatan, zakat kelihatan, pribadi akhlaknya kelihatan. Yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat, itu jangan terlalu kita percaya. Artinya jangan langsung percaya, kecuali kita melihat langsung tanda-tandanya tersebut, atau dikabarkan dari orang yang sikoh, orang yang bisa dipegang agamanya, mengatakan si fulan itu wali, baru kita percaya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang ngaku dirinya saya wali umpama, atau ngaku dirinya sebagai ahli apa gitu, atau satu kelompok menganggap si fulan ahli apa, lihat dulu, jangan langsung percaya. Karena terkadang hal-hal itu hanya mengaku-ngaku doang kan. Tapi subhanallah, orang-orang yang sekarang kita kenal umpama di akhir-akhir ini, dia punya apa namanya kelebihan ini, kelebihan itu, ya kan? Tapi kita nih yang belajar syariat itu menolak itu. Nggak mungkin. Ada orang umpama katanya bisa bahasa semut, ya kan? Jangankan suaranya kan sebenarnya. Gimana kita bahasa ayam ada suaranya nggak? Ayam soalnya ada kan? Itu pun nggak ada orang ngaku dia itu bisa bahasa ayam. Padahal suaranya ini semut loh. Suaranya kagak ada. Tahu dia ngomong tahu bisa bahasa semut. Itu logikanya gimana? Gitu aja kan istilahnya. Yang kayak begini mungkin bertanya, Ustaz, kok orang kayak begitu adanya ngikutin? Lah ada emang. Dajjal aja yang sesat-sesatnya sesat, yang ngikutin puluhan ribu.
Sampai disebutkan apa? Yakhrujud Dajjal, Dajjal akan muncul dan dikawal oleh 40.000 orang Yahudi. Wa alaihi mutayalis, mereka berapa tuh? Bertopi, apa sih topi khas mereka itu. Ya emang begitu. Dan sebelum kemunculan Dajjal, ya muncullah Dajjal, Ad-Dajjalun, Al-Kadzabun, Ad-Dajjalun. Orang-orang yang suka ngebohong. Dajjal itu kan bohong. Dajjal itu apa? Al-Khaddah, orang yang suka menipu. Jadi bohong, nggak tahu dasar dari mana. Makanya kalian sebagai santri, penuntut ilmu mesti paham kayak begini. Di media sosial, di mana-mana muncul kayak gitu macam-macam. Tinggal kita apa nih? Bisa tadi mengukur dengan ukuran syariat. Lah macam-macam lah. Kalau kita bahas sekarang itu yang lagi viral ini kesesatan seorang yang dianggap sebagai wali itu banyak sebenarnya. Tapi kalau kalian belajar itu udah paham, ini nggak benar. Ini contoh begini. Nanti di akhir zaman, sekarang mungkin ya banyak yang mengaku sebagai Imam Mahdi kan. Imam Mahdi ngaku dia, saya Imam Mahdi, saya disuruh perintahkan oleh Allah begini. Saya begini. Kata Rasul, kata Nabi ini, nanti Imam Mahdi itu keluar dan dibaiat di bawah Ka'bah. Wa huwa anha kari. Imam Mahdi itu nanti ketika dibaiat dia nggak senang, dia nggak mau, jadi nggak sadar kalau dirinya itu Imam Mahdi gitu. Tahu orang apa? Datang ke dia berbaiat, sedangkan dia sendiri nggak tahu kalau dia Imam Mahdi, dan dia tidak senang ketika orang-orang datang kepadanya dan minta baiat kepada Imam Mahdi. Itu cirinya, tandanya. Berarti ada orang ngaku, kalau ngaku kan dia pengen dibaiat kan? Berarti bohong. Bohong udah begitu aja. Bohong tuh. Nabi Isa itu nanti di akhir zaman itu turun dari langit di Masjidil Aqsa. Imam Mahdi udah ada di Masjidil Aqsa. Semua kaum muslimin mayoritas yang muslim murni, mukmin ya, itu masuk ke Baitul Maqdis semuanya itu, di Palestina semua itu. Bahkan di Madinah Al-Munawwarah itu nggak ada orang yang munafik, orang yang fajir, apalagi kafir, nggak ada. Nah ini kalau bicara panjang, nggak ada, semua nggak ada. Dan kaum muslim mati semuanya di situ, mati. Tahu-tahu kayak ada apa, kayak ada angin atau apa gitu masuk, kemudian menghapus mencabut nyawa, mematikan semua orang-orang yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Orang muslim maksudnya. Yang munafik keluar semuanya. Mana keluar? Ngikutin Dajjal mereka itu. Nah itu nanti ada hadisnya itu ya. Balik ke tadi itu. Jadi kalau ada orang ngaku macam-macam, ngaku Imam Mahdi, Imam Nabi Isa, kita punya keterangan dari Rasulullah. Imam Nabi Isa itu turun dari langit. Seketika Imam Mahdi pengen mengimamin sholat. Kemudian Nabi Isa itu tugasnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Udah. Nanti kalau ada ngaku Nabi Isa segala macam, jangan udah. Itu udah jelas tuh. Cuman yang jadi masalahnya apa? Ada yang ngikutin. Emang begitu. Dajjal itu sesesat-sesatnya dia, yang ngikutin banyak. Begitu juga Ad-Dajjalun, orang-orang yang penipu-penipu sebelum muncul Dajjal itu pun banyak pengikutnya. Nah yang terakhir 1 menit lagi. Oh iya. Foto saya itu mas. Itu kan maksudnya. Ya sebenarnya saya nggak enak gitu kan. Di foto sejajar sama para Gus, ada Gus Faris, iya Gus Ridho, Gus Faruk. Saya bukan Gus iya kali Gus. Ya Gus, kalau Gus anak kiai, kalau Gus ya. Nah, jadi ihsan itu apa tadi? Ihsan, apa ihsan itu? Kamu harus tahu nama kamu ihsan itu mesti tahu. Nah itu ihsan itu ilmu tasawuf. Jadi kalau iman itu ilmu tauhid, dipelajarinya. Kalau Islam ilmu syariat, fikih lah. Nah sedangkan apa? Sedangkan ihsan itu namanya tasawuf. Atau lebih umum lagi, kalau misalkan akidah, iman itu akidah, Islam itu syariat, ihsan itu adalah akhlak. Itu kan 3
pokok dalam agama itu seperti itu. Dan ini pokok agama yang lain juga. Setiap agama punya teologinya kan, punya akidahnya. Dia juga punya syariat, apa kewajiban-kewajiban mereka tuh. Kemudian ketiga apa? Punya akhlak yang mengatur antara satu orang dengan orang yang lain dan sebagainya seperti itu. Dan yang terakhir ya, nanti di situ orang tersebut tadi Jibril itu menyinggung tentang hari kiamat. Dan kemudian menyinggung tentang tanda-tanda kiamat. Dalam arti apa? Kata Jibril, kata Rasul terakhir kan? Dzalika Jibril apa? Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi agama yang dimaksud dalam hadis itu adalah yang mencakup 4 semua ini. Jadi kalian harus belajar iman, belajar syariat Islam juga, belajar tentang tasawuf. Penting itu tasawuf itu. Supaya apa? Supaya kita mengambil sesuatu dari sarinya. Tahu sarinya? Kalau kelapa itu apa? Kelapa itu yang paling sarinya apa? Kan kelapa itu serabutnya. Setelah serabut apa? Batoknya. Setelah itu apa? Dagingnya. Dalam ada air lah. Air itu kalau udah tua agak enak. Kalau lagi muda minum kan. Nah, kemudian kalau misalkan dagingnya diperes lagi, jadi apa tuh? Santan. Santannya kok diperes lagi, kan jadi santan tuh. Nanti diperes lagi jadi apa tuh? Minyak kelapa. Yang manfaatnya subhanallah itu buat semua penyakit tuh. Minyak kelapa. Penyakit luar ya. Maksudnya kalau ada luka atau apa gitu. Kalau diminum batuk, jangan. Tapi ada juga yang minum air apa namanya? Minyak kelapa itu buat obat juga. Artinya apa? Tasawuf itu ketika kita belajar tentang sholat, masuk ke dalam itu, ke sarinya itu, mendapatkan itu. Bukan sekedar apa? Batoknya doang. Bukan sekedar luarnya, tapi bagaimana kita mencapai intisari daripada sholat tersebut, yang kalau misalkan kita pelajari sejarahnya, contohnya aja terakhir nih, sholatnya Ali Zainal Abidin, anak Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu ketika sholat ya, itu kebakaran kan, lagi sholat khusyuk kebakaran di tetangganya, ke rumahnya juga kebakaran. Dan orang pada teriak, pada ribut, pada ngambil air, madamin api, tapi Ali Zainal Abidin masih dengan sholatnya. Selesai dia sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, bingung dia. Loh, ini pada kebakar semuanya. Ada apa ini? Datang orang, ini barusan terjadi kebakaran. Antum gak merasakan? Kebakaran di mana-mana sama kita udah ribut ramai segala macam. Apa kata sini? Panasnya api neraka yang aku pikirkan dalam sholatku seakan-akan menghilangkan panasnya api dunia ini. Tuh kan, itu udah sampai kepada intisari sholat itu. Sampai ada sebagian sahabat ketika harus diamputasi, saya lupa namanya itu. Diamputasi atau nggak amputasi? Itu dia katakan, tolong amputasi saya ketika saya dalam keadaan sholat. Kenapa? Nggak kerasa sakit. Nggak kerasa sakit. Silakan. Kayak dibius. Bisa pernah dibius nggak? Mau dibius? Tahu dibius kan? Dibius. Operasi apapun tidak terasa sakit. Dibius. Nah, orang itu kalau sholat dia udah, ya itu, kalau udah sampai kepada intisarinya, kepada intinya, kepada batinnya, itu kayak gitu-gitu nggak terasa. Dunia udah hilang bagi dia. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini didalami dalam ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Nah, berarti inti terakhir nih. Terakhir mulai tadi. Jadi agama itu berdiri atas 4 poin. Iman, Islam, ihsan, yang keempat itu tanda-tanda kiamat. Kenapa penting mempelajari tentang tanda-tanda kiamat? Karena dengan mempelajari alamatus sa'ah, kita akan mengetahui apa-apa saja yang menjadi hal yang menghancurkan iman dan Islam kita. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita berjalan di jalanan, itu kan ada rambu-rambu kan? Tahu ya?
Jangan belok ke sini, ini ada gali-galian. Jangan belok ke kanan, lagi ada kecelakaan. Jangan belok ke depan, belok mana? Di sono lagi umpama itu jalan buntu. Itu alamat usaha kayak begitu. Jadi kita dalam menjalankan iman dan Islam kita, ihsan kita tahu rambu-rambunya. Jangan sampai kita tidak tahu rambu-rambunya sehingga nanti dalam perjalanan hidup kita iman kita runtuh, Islam kita runtuh, dan itu terjadi banyak di antara kaum muslimin. Orang yang nggak sholat lagi ada muslim, profesor, dokter kagak sholat. Ada sekarang yang mulai meragukan Al-Quran, banyak. Ada sekarang yang meragukan Rasulullah itu bukan Rasul, Muhammad bukan Rasul, dia orang hebat aja. Orang hebat terbentuk dalam kondisi masyarakatnya, pintar dia, jenius dia, hebat dia, fasih lisannya, tapi menafikan kerasulan. Dan itu penting bagi kita mengetahui itu, supaya kita tahu. Nah itu semuanya bisa kita ketahui ketika kita lewat pintunya. Apa pintunya? Fiqhu alamatis sa'ah, memahami tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini panjang pembahasannya, mudah-mudahan panjang umur, ada kesempatan lagi. Mungkin nanti kalau selanjutnya saya juga kan dalam jadwal ini mengikuti jadwal para Gusnya bisa, ya Gus. Kalau saya misalkan ada yang nggak bisa, mungkin saya yang bisa, insya Allah saya ngisi begitu. Tapi kalau jadwal pastinya apakah minggu kedua, minggu pertama, kedua atau ketiga atau keempat, saya tergantung Ustadz Aziz. Ya, tapi nanti saya usulkan lah. Kalau saya mungkin di minggu keempat gitu, jadi sebulan sekali aja. Minggu keempat, yang lainnya mungkin Gus Ridho atau Gus Faruk atau Gus Faiz gitu. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini menjadi pembuka mukadimah pengajian malam Ahad yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, iya, alhamdulillah. Ternyata ada galak dinner nih. Itu live streaming nggak? Dimatiin aja ini. Saya mau nanya masalah